Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini diberi kesehatan, umur panjang, kemampuan untuk bisa bersilaturahim, bertemu, bahkan kita akan belajar bersama-sama. Tadi malam saya lagi telepon Pak Toto, beliau sekarang ke Jogja. Hanya kemudian saya yang diminta untuk membuka dan tadi sudah kita buka secara bersama-sama. Bapak Ibu Jamaah rahimakumullah, sebagaimana di leaflet yang sudah terkirim, tema saya pagi hari ini tentang luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tema ini saya sampaikan pertama, saya suatu kali itu mendengar istri saya lagi nyetel YouTube, ustadznya itu, Ustadz Umar Mita ya, itu menyampaikan begini, selama ini orang kalau mau mati itu kan takut, jabatan, mati wedi gitu. Loh, padahal mati itu ketemu Allah. Berarti Allah menakutkan. Madek gitu saya. Apa Allah menakutkan ya? Nah, kemudian ya karena bersambil disambi macam-macam ya, saya tidak begitu fokus. Tapi kalimat itu sudah membuat saya itu jadi penasaran. Dan kemudian saya coba cari informasi, saya browsing, saya ya coba pahami gitu deh. Akhirnya saya dapatkan tulisan yang ini katanya adalah tulisan yang bersumber dari buku At-Taubah wan Nasu fi Da'uil Quran Al-Karim wal ala hadis as-solihah, ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Nggak tahu saya kitabnya itu ya. Saya ambil apa yang dituliskan di situs namanya Al-Manhaj, karena ini menarik untuk kita bahas. Nah, Bapak Ibu Jamaah rahimakumullah, memang itu yang kadang-kadang kita alami ya, banyak kita pahami, orang itu wedi mati. Biasanya karena sakit. Bukan saya penyebabnya. Kenapa takut mati? Kenapa? Begitu ya? Apa-apa timbul pun neraka? Ya, padahal mati itu kan ketemu Allah. Nah sekarang coba kita pikirkan dengan cara yang berbeda. Dan saya Bapak Ibu sekalian, masih ingat pada kali dulu, terutama yang kita ya waktu dulu masih muda, apalagi yang kemudian merantau, ketika ada libur mau ketemu orang tua, seneng enggak? Seneng epor. Arab ketemu bojo, seneng epor. Kenapa? Yang kita bayangkan orang tua kita itu kan baik. Baik, sayang, peduli, pokoknya menyenangkan sekali. Tentu menjadi berbeda kalau Arab ketemu wong tua, domei, misalkan gitu ya, Arab dihukum, begitu. Kan ketemu jadi menakutkan. Nah itu. Atau yang kedua, ketika seseorang itu dipanggil oleh bank. Panggilan pertama bunyinya Anda harus melunasi utang Anda, kalau enggak agunan Anda akan disita. Buk dipanggil bank bebah kalau kayak begitu. Tapi kalau misalkan bunyinya begini nih suratnya, Anda dipanggil bank karena akan ada pemutihan atas semua utang Anda. Kira-kira menjelang hari dipanggil seneng betul? Oh seneng pol. Waduh, kenapa sih? Karena utangnya dilunasi kabeh. Ngerti nggih?
Ini kira-kira ilustrasinya. Nah, mudah-mudahan dengan membahas tema ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pandangan kita nanti akan lebih luas lagi, lebih lengkap lagi, sehingga mungkin ketakutan kita terhadap kematian, dan biasanya itu karena selama ini yang kita pahami, kita mati karena dosanya banyak, nanti masuk neraka, nanti akan semakin berkurang. Yang kemudian terbayang adalah seperti tadi, orang mau ketemu istri atau suami yang sangat disayangi, ketemu kekasih, pengen ketemu itu seneng banget. Nah, kalau Allah mencintai kita, kita mencintai Allah, mau ketemu harusnya menyenangkan. Nah, untuk mendapatkan gambaran tentang Allah yang baik, yang menyenangkan, ini yang akan kita sampaikan tentang luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah itu Maha Pengasih Penyayang, punya rahmat. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ibarat tadi utang bank, semua utang kita diputihkan, dibersihkan, ora perlu bayar, ora perlu ngelunasi. Dan itu disebutkan di dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 53. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 53. Yang ngasto Al-Quran berkenan untuk dibuka. Ya, sekarang kan pakai aplikasi, gampang ya. Surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Qul, katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hamba, alladzina asrafu, yang melampaui batas, ala anfusihim, atas diri mereka. La taqnatu, jangan putus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallah, sesungguhnya Allah yaghfirudz dzunuba, mengampuni dosa jami'an, semuanya. Innahu, sesungguhnya dia, huwa adalah Allah, al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di antara asbabun nuzul ayat ini ada sekelompok orang mendatangi Rasulullah SAW, kemudian menceritakan, ya Rasulullah, kami ini pernah berdusta, pernah berzina, pernah merampok. Bahasa sekarang, dosa ngendi sing urung tau tak lakoni. Kabeh wis tau tak lakoni. Kira-kira Allah mengampuni dosa kami enggak? Maka turun ayat ini. Allah yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, semua dosa kita bisa diampuni oleh Allah. Kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah, berarti kan nggak perlu nyaur utang dosa. Nggak perlu masuk neraka. Bisa langsung masuk surga. Seneng boten? Nah itu. Jadi kita mati nanti masuk surga. Dan ada beberapa kisah yang terkait dengan hal ini yang
sering kita dengar kisah orang membunuh 99 orang genap 100. Ini populer ceritanya di Riyadhus Shalihin bab tentang taubat. Ada orang membunuh 99 orang. Dia merasa gelisah. Akhirnya dia mendatangi seorang rabi. Dia tanya, dosa saya diampuni enggak? Kata rabi ini, enggak bisa, wong mata ini wis 90 sanga, Anda tidak akan diampuni dosanya, pasti mlebu neraka. Orang ini akhirnya dibunuh, genep 100. Tapi masih gelisah. Karena nun sewu Bapak Ibu sekalian, dosa itu menggelisahkan hati. Sekali lagi, dosa itu aslinya menggelisahkan hati. Maka kadang-kadang kita lihat nun sewu misalkan ya preman begitu ya, uripe kayane golek duit enak temen, asline hatine itu enggak nyaman. Saya akan buktikan bahwa dosa itu menggelisahkan hati itu contohnya ngaten. Ini HP saya. Kalau saya menyimpan sesuatu yang tidak ingin ketahuan istri saya, entah itu selingkuhan, entah itu chatting, entah itu gambar, entah itu video, entah itu apa saja yang tidak ingin ketahuan istri saya. Suatu kali HP ini ketinggalan di rumah. Nyong alek deg-degan ora umum. Aja-aja dibuka, aja-aja konangan. Sepanjang jalan saya gelisah luar biasa. Di konangan. Tapi kalau saya tidak menyimpan sesuatu yang tidak pantas di HP saya, ketika kemudian barang ini ketinggalan, saya gelisah enggak? Enggak. Jangankan ketinggalan, bojoku buka chatting saya, japrian saya juga biasa saja, nggak masalah. Kenapa? Saya tidak menyimpan sesuatu yang tidak baik. Beda kalau saya menyimpan japrian dengan seseorang yang pakai kata-kata saya, misalkan begitu ya, ya mesra begitu. Saya pasti gelisah kalau kemudian japrian itu ketahuan oleh istri saya. Makanya kadang-kadang orang-orang seperti itu begitu japrian, hapus, tetap aja gelisah. Mbok suatu kali konangan sih? Ya. Itu contoh bahwa dosa itu menggelisahkan. Makanya orang ini kemudian pengen tobat meskipun sudah 100 orang. Dia datangi seorang alim, dia tanya, saya dosanya bisa diampuni enggak? Kata orang alim ini, kemudian dia perhatikan, Anda itu tinggalnya di tempat yang ngarepe maling, burine copet, kanane koruptor, kirine tukang main begitu ya. Akhirnya terpengaruh. Dan memang teman itu kan mempengaruhi. Teman itu mempengaruhi kita begitu. Nun sewu, jenengan bergaul dengan kanca yang biasa ngerokok. Suwe-suwe kebok merokok. Orang kepenak orang ngerokok. Daru-arui baen begitu. Ya. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak pernah merokok, mau ngerokok juga kepenak. Makanya kemudian disarankan orang ini untuk pindah. Pindah aja ke tempat baru. Sing ngarepe kiai, burine santri, sebelah kanan ustaz, sebelah kirine ulama begitu yang orangnya senang kepada kebaikan. Berjalanlah orang ini, qadarullah di tengah jalan meninggal dunia. Datang malaikat mau membawa roh orang ini. Satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Malaikat azab membawa roh orang ini ke neraka. Malaikat rahmat akan membawa roh orang ini ke surga. Maka dua malaikat ini istilahnya berbeda pendapat. Arep sing gawas apa ki? Arep digawa nang surga wong sepateni wong 100, begitu ya. Arep gawa nang neraka wong ki mau tobat, begitu mau berbuat kebaikan. Akhirnya diukurlah jaraknya. Ternyata dekat dengan tempat yang baru. Ini kalau
pengajian di kalangan anak muda sekarang kritis-kritis ya. Berarti malaikat gak meteran. Iya, saya pengen matur sebetulnya dari ini Bapak Ibu sekalian. Allah itu menjelaskan kepada kita itu sesuatu yang memang mudah kita nalar. Tapi jangan kemudian itu yang jadi patokan. Malaikat enggak apa? Meteran. Coba sih nggak perlu pakai meteran Pak, pakai Google Map itu sudah ketahuan ukurannya kan. Rumah kita ukuran berapa aja pakai Google Map bisa kok. Udah nggak meteran. Jadi itu agar kita itu mudah gitu ya. Makanya Allah cerita tentang surga, tentang neraka, ada makanan, ada minuman, ada ini, ada itu. Untuk memudahkan saja begitu, kita memahaminya. Nanti yang akan kita terima beda. Sesuatu yang belum pernah kita dengar, kita rasakan, kita nikmati di dunia, itu nanti kita nikmati di surga. Cuma kalau cerita kayak begitu kan, priwe yang ngerasaknanya orang ngerti ya. Tapi kalau diceritakan di surga, ada tempat berteduh, ada makanan, ada buah-buahan, ada sungai, ada macam-macam. Nah, kita akan paham dan senang gitu. Nah, setelah diukur, jaraknya lebih dekat ke tempat yang baru, akhirnya malaikat rahmat yang membawa roh orang ini. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian, wis mateni wong satu roh yang membawa roh malaikat rahmat. Nah, kula jenengan kayaknya udah tahu mateni wong 100 ya. Wong siji urung tahu. Berarti peluang diampuninya masih besar nggih? Amin. Ya. Jadi lebih optimis kita. Bahkan dosa yang paling besar dalam kehidupan manusia namanya dosa musyrik. Bisa diampuni? Bisa. Bisa. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini dulunya orang musyrik. Salah satu tradisi orang musyrik, kalau kemana-mana, dia bawa replika berhala. Replika, jadi benda yang kemudian dianggap ini replika dari berhala yang ada di rumah. Ya, dipersihkan dengan berhala yang ada di rumah, dibawa. Untuk menjaga keselamatan sepanjang perjalanan. Kalau sekarang mungkin mirip jimat. Ya kan? Saya membawa ali-ali ben selamat nang dalan. Saya membawa keris ben selamat nang dalan. Saya membawa ini itu ben selamat nang dalan. Dia itu membawa replika berhala itu. Nah, replikanya dibuat dari bahan makanan. Sebagian menceritakan tepung, sebagian menceritakan roti. Roti yang dibentuk seperti berhala. Gitu. Ini dari bahan makanan lah. Di tengah jalan, perjalanan dia, bekal makanannya habis. Akhirnya, Tuhannya dimasak, dimakan. Ini yang kemudian beliau itu suka ketawa, gitu ya. Kalau membayangkan yang biar goblok, ya sebelum caban 6 gitu, kira-kira kalau bahasa sekarang. Masa Tuhan saya makan? Dan memang non sewu nggih Bapak Ibu sekalian agak menyimpang dikit. Nah, kita nalar. Orang bawa jimat itu, coba kita nalar itu. Saya buat jimat raja, kita tulisin mbok. Tulisan begitu kan? Yang buat ayat kursi, ayat apa, pokoknya tulisan begitu. Terus saya jadikan jimat. Pertanyaannya sih gawe siapa? Lah nyong. Masa Tuhan saya yang buat? Terus dianggap hebat, bisa nyelamatannya awake nyong. Itu jimat berupa raja. Kalau jimat berupa keris, sing gawe keris apa? Ya wong. Sing gawe ali-ali, ya wong. Yang gawe apapun gitu yang berupa jimat, wong. Ya. Kita bayangkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika bapak beliau kan Azar kan tukang membuat berhala. Sing gawe berhala siapa? Ya wong juga gitu. Kok dianggap hebat begitu. Makanya ini kadang-kadang memang perlu kita pahami ya, bahwa ya kemusyrikan segala macam kayak begitu memang sesuatu yang secara nalar kita itu nggak ketemu.
Meskipun mungkin kadang-kadang ada peristiwanya begini, Bapak Ibu sekalian. Anak keris bisa ngadeg, kerisnya ngadeg. Secara kausalitas hukum alam, hukum Allah di alam ini nggak mungkin keris itu berdiri. Kok bisa ngadeg? Ya bisa saja lah. Sehingga ngadeg apa? Boleh jadi jin. Boleh jadi jin. Jin ora katon kan? Kemudian orang membuat, jin istilahnya keris itu ampuh. Ben ampuh tetap terjaga, perlu dikasih perlakuan. Ben malam Jumat, kliwon didusi nganggo kembang setaman. Yes, begitu yang terjadi. Keris bisa ngadeg? Bisa. Siapa yang buat ngadeg itu? Boleh jadi itu jin. Dan jin itu memang fakta, ada makhluk namanya jin. Saya cerita nih Bapak Ibu sekalian, di masjid depan saya itu, Masjid Baitul Aden, suatu kali istri saya itu cerita. Kan pakai CCTV ya, lantai atas, lantai bawah itu semuanya CCTV. Tiba-tiba dilihat oleh seorang namanya Pak Solihin itu. Di CCTV itu, kursi-kursi TPA itu pada pindah dewek begitu. Bah, dulu TV-nya pada pindah kursi ini pada pindah dewek. Saya bilang, jin mindai. Bisa? Ya bisa saja begitu. Jadi kalau kemudian ada fenomena aneh-aneh kayak begitu, ya boleh jadi orang kerjasama dengan jin. Sehingga membuat fenomena kayak begitu. Sehingga membuat orang itu jadi percaya bahwa itu adalah sesuatu yang hebat. Padahal itu kemusyrikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita belajar dari peristiwa ini. Umar bin Khattab pernah melakukan kemusyrikan, tapi kemudian diampuni dosanya oleh Allah. Makanya ayat ini menegaskan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Syaratnya adalah orang itu mau minta maaf. Ya kalau di bank tadi pengajuan pemutihan, biar utangnya dilunasi, tidak ditagih, ajukan pemutihan, namanya istighfar atau taubat. Oleh karena itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang pertama rahmat Allah, Allah mengampuni semua dosa. Yang kedua rahmat Allah, Allah mengampuni, menerima taubat hambanya. Dalam surah Taubah ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu anallahu wa yaqbalu taubata an ibadihi wa yahudus shadaqat wa anallahu wat-tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui annallah, sesungguhnya Allah, huwa, dia adalah Allah, yaqbalu taubata, menerima taubat an ibadihi, dari hambanya, wa yahudus shadaqat, dan menerima shadaqat, wa annallah, dan sesungguhnya Allah huwa tawwabur rahim, Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Jadi nun sewu Bapak Ibu sekalian, saya ingin matur, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, selama kita mau istighfar, mau tobat, pasti diampuni oleh Allah. Tidak akan tidak diampuni oleh Allah. Pertanyaannya adalah, satu, nyong dosanya akeh banget, masih bisa diampuni enggak? Masih. Terus nanti? Bisa diampuni oleh Allah. Ya. Kalau dia taubat. Caranya gimana? Nah, kalau secara fikih mendolimi orang lain, ya harus diselesaikan kedoliman itu. Ya. Kalau hanya dengan Allah, cukup dengan kalimat istighfar. Tapi kalau dengan sesama manusia, ya minta maaf, ya diselesaikan. Begitu. Dan begini Bapak Ibu sekalian, nanti di akhirat itu akan ada peristiwa begini. Seseorang itu diselesaikan perkaranya. Gitu. Saya dengan Mas Afik diselesaikan gitu.
Karena di dunia nggak selesai, diselesaikan di akhirat. Allah akan tanya ke saya. Dro, begitu ya, misalkan ya. Ya hambaku, Dro, iki Mas Afik duwe dosa karo Rika. Nek ora diampuni, Mas Afik ini akan dilebokkan ke neraka. Gitu. Tapi kalau engkau memaafkan dia nanti masuk surga. Ditanya saya, milih mana? Temanmu masuk neraka atau masuk surga? Kata hamba itu nanti di akhirat, saya pilih Mas Afik masuk surga. Tak ngapura dosa nih. Itu akan ada kejadian kayak begitu di akhirat. Makanya nun sewu Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini kita terdolimi ya dengan perilaku korup. Kalau bisa ya, nanti di akhirat kita maafkan mereka dan pada mlebu surga. Ya. Jadi kita nggak punya rasa dendam, sakit hati. Meskipun jadi karena korupsi mereka uripe nyong ora kepenak babar blas. Kira-kira kelembutan hati itu yang perlu kita miliki. Dan itu yang dimiliki oleh Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mbok wong musyrik dosanya orang umum kebangetan. Allah nggak sakit hati kan ketika orang itu tetap mau menerima, mau bertaubat. Ngerti nggih? Jadi jangan biarkan perasaan dendam, sakit hati, marah mendominasi hati kita. Ya mudah-mudahan dia tobat, nanti kembalikan semua yang dikorupsi. Nanti selesai dunia akhirat. Kalau enggak nanti ketemu dengan kita di akhirat. Ketemu kita akan ditanya satu-satu. Kamu ridho enggak ini korupsi duit negara sekian gitu? Ditanya kita satu persatu. Mudah-mudahan kita ridho. Amin. Dan diampuni dosanya dan masuk surga. Amin. Karena Allah itu yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan biarkan dendam, marah mendominasi hati kita. Nonton nggih, Pak? Bisa ora kayak gini? Amin, Masya Allah. Ya kita lembutkan hati kita. Nah kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Qala Allah berfirman, berarti hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala. Yabna Adam, wahai anak Adam. Innaka sesungguhnya engkau ma ta'autani selama berdoa kepadaku, meminta kepadaku, wa rajautani berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma fika wala ubali. Saya ampuni dosa-dosa yang ada di dirimu wala ubali dan saya tidak peduli. Yabna Adam, wahai anak Adam, lau balagot dunubuka ananas sama, kalau dosamu setinggi langit, kalau kita kan setinggi gunung ya, ini masih setinggi langit. Summa kemudian istighfartani, engkau istighfar minta maaf kepadaku, ghafartu laka, saya ampuni engkau, wala ubali dan saya tidak peduli. Yabna Adam, wahai anak Adam, innaka sesungguhnya engkau, lau ataitani, engkau mendatangi aku, bikurobil ardi khotoya, dengan kesalahan sepenuh bumi. Summa lakitani, kemudian engkau mendatangi aku. La tusyriku bi syai'an, tidak musyrik. La ataituka, saya pasti mendatangi engkau, bikurobiha magfiratan, dengan ampunan yang seluas bumi pula. Ini hadis qudsi, Bapak Ibu sekalian, menceritakan ada orang dosanya akeh banget sampai setinggi langit. Akeh banget sampai seluas bumi. Selama dia berdoa, berharap dan tidak musyrik kepada Allah, Allah tetap ampuni dosa itu. Allah tidak peduli seberapapun banyaknya dosa hamba itu. Ini Allah. Makanya tadi saya matur,
Seorang koruptor mungkin sampai triliunan ya duitnya gitu ya korupsinya ya. Selama dia tetap berharap kepada Allah, Allah masih mengampuni dosa orang itu. Itu dari sisi hubungan dia dengan Allah. Makanya nanti pertanyaan berikutnya sisi hubungan dia dengan kita. Bisa nggak kita mengampuni, memaafkan kesalahan dia? Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau saya sudah bertaubat, tapi terus ngulang maning? Kan ada tobat nasuha ya, tobat yang berhenti total, wis ora nglakoni maning. Ya, tapi ada istilahnya tobat sambel. Kalau bahasa Wonosobo, tobat lombok. Tobat sambel atau tobat lombok itu begini, mangan sambel kok pedes, baru gue kepanasan, wetenge lara, diare, nyong isuk ora mangan sambel maning. Kapok. Nyatane ngemben ya mangan maning. Begitu. Ya. Nah, bagaimana dengan dosa yang berulang kayak begitu? Ada hadis riwayat Muslim. Atnaba ngabdun dan ban. Seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa. Faqala, maka dia berkata, Allahumma gfirli danbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha memberkahi dan maha tinggi berkata, Atnaba abdi, berdosa hambaku, melakukan dosa hambaku. Dan ban dengan satu perbuatan dosa. Fa'alima, dan dia mengetahui, annalahu, sesungguhnya dia memiliki Rabban, Tuhan, yakfirud danba, yang mengampuni dosa. Fayahudu bidanbi, maka Allah ambil dosa itu, diampuni. Summa ada fa'atnaba. Kemudian dia mengulangi lagi berbuat dosa. Faqala, maka dia berkata lagi, Rabbik firli danbi, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah kemudian berfirman, Abdi atnaba danban, hambaku melakukan satu perbuatan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yakfirud danba, dan dia tahu dia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosa. Wa yahudu bidanbi, maka Allah ampuni dosa itu. Summa ada, diulangi lagi dia melakukan dosa, fa'atnaba, melakukan perbuatan dosa. Faqala, dia berkata lagi, Rabbik firli danbi, maka dia berkata, ya Allah ampunilah dosaku. Maka Allah kemudian mengatakan, atnaba abdi danban fa'alima analau rabban yakfiru danba. Dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa. Fayahudu bidanbi. Maka Allah ambil, ampuni dosa itu. Di ujung kalimatnya, hadisnya bunyinya begini. Wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Sakarepmu. Wa'mal ma syi'ta, berbuatlah semaumu. Faqad ghafartu laka, saya sudah ampuni engkau. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kemudian kita mengatakan kepada orang, kok jare wis tobat, jadi nglakoni maning, percuma. Enggak. Dosa itu meskipun dilakukan berulang-ulang, selama satu, dia mengakui dosa itu. Makanya dia katakan Allahumma gfirli dan diakui ini dosa saya. Yang kedua, dia mau minta maaf sama Allah. Mau minta maaf nih syaratnya yang kedua. Syarat yang ketiga, dia yakin bahwa dosanya pasti diampuni oleh Allah. Maka Allah akan ampuni dosa orang itu. Meskipun berulang kali. Tapi nun sewu Bapak Ibu sekalian, ini jangan jadi alasan yang dosa ora apa-apa lah, tetap diampuni. Ya nek sempat istighfar, lagi dosa mati ya resiko. Begitu ya. Jadi ini dalil untuk mendapatkan rahmat,
untuk memahami betapa luasnya kasih sayang Allah, bukan dalil untuk memudahkan seseorang melakukan perbuatan dosa, karena tetap aja resikonya besar. Lagi nglakoni dosa mati, jenenge suul khotimah. Nah, begitu. Ini adalah ketika kita dosa, kita berusaha segera istighfar. Makanya kemudian ada syariat manakala orang itu melakukan perbuatan dosa, hendaklah dia melakukan sholat taubat. Hadisnya riwayat Tirmidzi dan oleh Al-Albani dikatakan hadis ini sahih. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba yutnibu dan ban melakukan satu perbuatan dosa, fayuhsinu tahur, dia kemudian berwudu dengan baik, summa yakumu fasyusolli, kemudian dia berdiri untuk sholat, rakaataini, 2 rakaat, summa yastaghfirullah, dia istighfar kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan ampuni dosa itu. Kemudian Rasulullah membaca ayat summa qara'a hadhil ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah ila akhiril ayah. Orang-orang yang apabila mengerjakan sebuah fahisyah, perbuatan dosa, perbuatan jelek, aw dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri, mereka dzikir ingat kepada Allah. Maka ada syariat namanya sholat taubat. Bagaimana caranya? Seperti sholat sunnah pada umumnya. Ya, gerakannya, bacaannya itu seperti sholat sunnah pada umumnya. Nah, kalau mau pakai niat yang dijaharkan, ya usolli sunnatan taubatan, saya niat sholat taubat, rakaataini, 2 rakaat. Kalau enggak dalam hati saja, enggak apa-apa. Kalau enggak, habis melakukan dosa, saya akan sholat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Udah selesai, gitu ya. Ini salah satu yang barangkali bisa menjadi tambahan amal kita, sholat taubat. Kapan dilakukan? Selama tidak dilarang waktunya, boleh saja. Maka ada yang kadang-kadang sholat malamnya, tahajudnya, ada sholat taubatnya juga. Ada yang ngatus-ngatus. Jadi, salajengipun Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun, mengampuni semua dosa, Allah Maha menerima taubat, pasti diampuni. Meskipun dosa itu diulang-ulang, tetap bisa diampuni oleh Allah. Yang ketiga, pintu taubat itu tidak pernah ditutup, dibuka terus siang malam. Dan hadisnya riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yabsutu yadahu bilail, membuka tangannya di waktu malam, liyatuba musi'un nahar, untuk menerima taubat orang yang melakukan kejelekan di waktu siang. Apa itu kejelekan kita? Macam-macam. Wong kita lagi sholat aja kadang-kadang melakukan kejelekan. Namanya pikiran negatif, prasangka negatif.
perasaan gak enak. Allahu Akbar. Imam suwe teman. Cokat sediku mboten. Nggih. Makanya habis sholat itu kadang-kadang kita kan zikir pertama apa? Astagfirullah. Nanti mau lagi sholat bain. Kita punya pikiran negatif kan sama imamnya. Ora pangerten yang celek lara weteng. Ya, itu kita semua. Barangkali termasuk saya kan ada kayak begitu. Atau lagi sholat gitu ya. Bayangnya pikirannya yang macam-macam. Bahkan pikiran-pikiran dosa itu masuk ke sini. Bayar utang berapa. Bayar domai bojo. Begitu ya. Punya ngomai maning. Gitu. Pokoknya apa saja lah. Makanya istighfar gitu ya. Dan Allah akan membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berdosa di waktu siang. Wa yabsutu, dan membuka yadahu tangannya bin nahari di waktu siang. Liyatuba, untuk menerima taubat musiulail, orang yang malam-malam berbuat dosa. Dosa malam kan orang konangan, orang ketahuan kadang-kadang kan. Tetap saja diampuni dosanya di siang hari oleh Allah. Hatta tatlunga syamsu, sehingga matahari terbit min maghribiha, dari barat, alias kiamat. Selama belum kiamat, pintu tobat 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tidak pernah ditutup sedetik pun pula. Makanya kita harus optimis dengan hal ini. Allah pasti mengampuni dosa kita. Kapan saja kita minta ampun, pasti diampuni oleh Allah. Masya Allah. Oleh karena itu, kita kemudian sekarang paham kenapa di antara zikir Rasulullah yang paling banyak itu istighfar. Beliau sehari istighfar sampai 100. Padahal Rasulullah SAW orang yang sudah diampuni dosanya. Ya karena tiap hari kita berdosa, saya matur. Saya tiap hari berdosa, tiap hari saya berdosa. Dosa yang paling gampang saya lakukan, dosa mata. Buka medsos, tiba-tiba iklannya wong wadon nggak pakaian minim. Apalagi kalau medsos kita sekarang kelasnya internasional kan, wong-wong luar negeri ini posting kan kayak kuai mbok. Begitu, di Facebook, di Instagram, di macam-macam, kecuali WA. Kalau WA lebih tertutup. Wong WA saja kadang-kadang sak grup di sini wong tuan sing posting barang kayak kue. Yang senyum tahu ngalami ini berarti kayak saya ini. Gitu. Ya Allah ya Rahman gitu. Itu dosa. Nang dalan wong wadon ora kudungan dosa. Gitu ya. Nah, saya dengan Mas Dwi kadang-kadang ribut in out. Begitu ya. Itu dosa itu begitu. Makanya kemudian memperbanyak istighfar. Maka lazimkanlah kita untuk istighfar. Bukan hanya karena kita baru saja melakukan dosa yang kita sadar itu dosa. Barangkali lintasan-lintasan pikiran negatif itu muncul di benak kita. Yang itu bisa merupakan dosa. Nah, oleh karena itu, hafalkanlah kalau bisa. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal. Sayyidul istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Ada kalimat di dalam Sayyidul istighfar itu yang menarik bagi saya kan begini. Abu ulaka binikmatika alayya, saya mengakui nikmatmu kepadaku. Saya sudah dapat nikmat banyak ini, nikmat makan, nikmat minum, nikmat mata, nikmat telinga, lewat macam-macam. Nikmat semua itu. Wa abu bidzambi, dan saya mengakui dosa. Kadang-kadang dengan Allah berikan nikmat kita panca indera, kita berdosa dengan panca indera kita. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kayak syairnya Abu Nawas.
ilahi las tulil firdausi ahlan. Itu kan gerintes ya. Ya Allah, saya bukan ahli surga, tidak ada jaminan saya itu masuk surga. Enggak ada jaminan. Wala akwa alan naril jahimi. Tapi saya juga tidak kuat kalau masuk neraka. Ya, nggak bisa. Tengah-tengah. Abu Nawas itu dalam sairnya mengatakan, ya Allah, kalau engkau tidak ampuni dosa saya, kepada siapa lagi saya minta maaf? Wong yang bisa memaafkan itu hanya engkau, ya Allah. Nyong dosa, nyong aku dosa. Tapi saya tidak bisa minta maaf kecuali hanya kepada engkau. Nek ora diampuni, ya sengsara uripe nyong. Begitu ya? Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang terakhir ini, sudah 46. Allah amat sangat senang dengan orang-orang yang mau taubat. Allah cinta kepada orang-orang yang mau taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Senang banget Allah itu kalau kita itu istighfar. Senang banget kalau kita itu taubat. Senengnya romum. Kayak ngapa senengnya? Digambarkan dalam hadis riwayat Muslim, Allahu asyaddu farhan. Allah lebih gembira bi taubati abdihi, dengan taubat hambanya, hina yatubu ilaih, ketika dia bertaubat kepadanya, min ahadikum, dibanding salah seorang kalian, kana ala rohilatihi, dia di atas kendaraannya, bi ardi falahin, di bumi yang luas. Kira-kira begini, orang pakai onta di tengah padang pasir, sendirian jalan dia. Fangfalatat minhu, tiba-tiba ontanya bigar ya, lepas, bigar ya istilahnya ya, lepas, pergi. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan di atas onta itu makanan dan minumannya, bekalnya semuanya di atas onta itu. Bayangkan di tengah padang pasir, kendaraannya hilang, makanan, minuman semuanya di atas kendaraan itu. Putus asa. Fa'ayisa minha, maka dia putus asa. Fata syajaratan, kemudian dia mendatangi pohon, kemudian beristirahat di bawah pohon itu dalam kondisi yang putus asa. Wis nyong mati sih kinang kene. Kendaraane ora nana, bekal ora nana, nang tengah padang pasir. Ora bisa mangan, ora bisa ngombe, ora bisa ngapa-ngapa, ora bisa lunga. Fabai nama huwa kadalik. Ketika dalam kondisi kayak begitu putus asa, harus mati genang gini, idza huwa biha qaimatun indahu, tiba-tiba ontanya udah berdiri di sampingnya lagi, full dengan semua bekalnya. Fa akhoda, maka diambil lagi kekang tali onta itu, summa qala, kemudian dia berkata, min syiddati al-farah, karena gembiranya dia mengatakan begini nih, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Tuhan engkau hambaku dan saya Tuhanmu. Kebalik, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau hambaku, wa ana rabbuk, saya Tuhanmu. Kebalik. Ahta'a min syiddatil farhi, dia gembira sekali sehingga sampai salah mengucapkan kata-kata. Kebalik, harusnya Allahumma anta rabbi, ana abdu.
Ini kalau kemudian di situasi sekarang, Nun Sewu misalkan ini naudzubillah min dzalik ya, ada orang sakit datang ke dokter, dokternya bilang Anda kanker stadium 4. Umur Anda tinggal sebulan lagi. Kayak apa rasanya? Ya wis mati. Sedih, ya, takut begitu ya. Macam-macam gitu. Wis rasanya sudah karu-karuan. Sebulan kemudian dia masih hidup. Terus datang ke dokter, dokternya bilang, Anda sudah sembuh total tuh. Nggak ada sakitnya sama sekali. Oh, senengnya orang umum, Bok. Senengnya orang umum. Jangankan kayak begitu, wong kita kehilangan kunci ketemu main, seneng banget. Ya betul. Yang pernah mungkin kehilangan dompet isinya STNK, SIM, KTP. Begitu hilang kan semua orang umum. SIM, kudu nganggo KTP, KTP nang kecamatan, kecamatan lewat RW RT, jadi RW RT kecamatan, baru kue nang kepolisian, gitu. Harus pakai surat keterangan kehilangan. Sedangkan STNK kudu diumumkan di 3 koran selama 5 hari berturut-turut, begitu. Waduh ribet temen ya. Bayangnya ruwet teh wis bebei gue karena kehilangan dompet. Tiba-tiba orang nganter, Pak niki dompetnya jenengan utuh. Alhamdulillah seneng orang umum. Itu baru benda ya seneng orang umum. Apalagi nyawa lebih senang. Nah Allah lebih senang dibanding situasi itu. Ketika orang itu mau taubat, mau istighfar. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, kita sekarang punya kelegaan lebih luas lagi ya. Allah pasti mengampuni dosa kita. Allah siang malam mau mengampuni dosa kita. Selama kita mau istighfar. Jadi perbanyaklah istighfar. Jadi optimis saja, kita mati nanti pasti masuk surga. Amin. Dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Amin. Amin. Tapi kalau dosa dengan sesama, tidak cukup istighfar tadi ya, harus diselesaikan. Makanya barangkali kita pernah bersalah sama orang, kita tutupi itu dengan minta ridhonya dia. Entah itu suami, istri, orang tua, anak, tetangga. Kalau kita sudah terlanjur tidak bisa karena orangnya sudah mati, tambahi dengan amal soleh. Entah itu sholat, entah itu sedekah, entah itu zakat, entah itu apa saja. Perbanyak amal soleh kita. Sehingga kalau kita nanti ditagih atas dosa kita karena kedoliman, biasanya dolim sesama manusia kan dengan harta ya, itu nanti kita punya bekal berupa amal soleh dari harta kita. Ajaman iman sedekah, karena itu bisa menjadi pelindung kita atas dosa kita yang tidak selesai karena orangnya sudah meninggal dunia. Atau yang lain misalkan dengan amal-amal fardiyah atau dengan doa. Saya berdoa, ya Allah, Engkau rahmati aku yang lebih banyak daripada dosaku. Saya minta diberi rahmat yang lebih besar dari semua dosa saya. Sehingga ketika saya ditagih sama orang, saya masih punya stok rahmat Allah untuk diberikan kepada dia atas kesalahan saya. Tadi dari jalan saya itu masih ingat ibu saya nakal banget zaman kecil, tapi mudah-mudahan bukan dosa, wong saya cilik ya. Saya dulu dikasih uang 10.000, 1.000, tak suwek-suwek. Duit 1.000 zaman biar kan pengaji banget. Marah sama ibu saya dulu zaman saya kecil sekalingan tapi ya Allah melasi temen biungnya biar ya gitu dan sebagainya. Barangkali ngatan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup mungkin ada koreksi, ada dialog, monggo Pak. Ya dua-dua nih gantian dulu, satu dulu depan dulu. Oh monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Nah, ya.
Mati bunuh diri. Oh begitu ya. Wah saya nggak tahu itu Pak. Saya nggak tahu Pak. Gitu ya. Tapi begini, prinsipnya begini. Hadis itu mari kita pahami. Man mata barang siapa mati wa akhiru kalamu dan akhir kalimatnya la ilaha illallah daulal jannah. Dia masuk surga. Kalau orang ini punya dosa, diselesaikan dulu dosa itu. Kalau dia sempat istighfar, maka dosanya bisa diampuni dengan Allah loh ya. Kalau kemudian dosa dengan sesama manusia, kalau tidak selesai, ternyata dia dosanya akeh banget, koruptor sampai sekian triliun itu, nanti dia akan dimasukkan neraka dulu, baru dimasukkan ke surga. Yang kita inginkan kan mati tidak perlu lewat neraka dulu kan, langsung di surga kan, gitu. Karena di neraka itu susah, pernah saya cerita. Neraka itu yang paling ringan hukumannya, kaki kita dipakein sandal dari neraka, kepala kita mendidih. Wong migren wis mumete ora umum. Apalagi sampai otak kita mendidih. Begitu, itu paling ringan. Belum mereka yang ditusuk, yang dipukul, yang macam-macam. Yang minum sampai meleleh. Makanya sedikit pun tidak seharusnya kita berharap bisa lewat ke neraka. Pengennya langsung masuk surga. Begitu. Nah, ada kisah yang pernah saya dapatkan dari Ustadz Salim Ahmad Fillah. Beliau cerita begini nih. Ada kisah yang menceritakan Hajjaj bin Yusuf itu kan orang yang membunuh ribuan kaum muslimin dalam perang Pateni itu Pak, banyak banget. Diceritakan Hajjaj bin Yusuf ini karena memang dia sholat, dia puasa, dia hafal Al-Quran, jasanya banyak, dia dihukum dulu di neraka sebanyak orang yang pernah dia bunuh itu. Kemudian dimasukkan ke surga. Maka kalau memahami kalimat itu, la aman man mata wa akhiru kalamu la ilaha illallah taulal jannah, ya kayak begitu. Boleh jadi mudah-mudahan saya tidak menafsirkan ya, saya bisa jadi pendapat saya salah. Mungkin orang itu mati masuk neraka dulu karena dia bunuh diri kan, dosa kan. Mudah-mudahan setelah itu karena la ilaha illallah jadi masuk surga. Amin. Saya itu pengen semua orang masuk surga, meskipun dosanya seluas apapun. Jangan kemudian bunuh diri pengen lebih surga. Surga kalaupun diisi semua penduduk dunia ini ya masih luas banget. Jangan kemudian egois. Kita saja yang pantas masuk surga. Dia nggak pantas karena dosanya banyak. Jangan kayak begitu. Kita semua pantas masuk surga. Bahkan mereka yang dosanya banyak sekalipun pantas juga masuk surga. Kita doakan, kita harapkan mereka masuk surga. Jadi kalau kayak begini nanti melihat para pendosa, pikiran kita tidak hanya negatif. Ora gelem salat, ora gelem ngibadah, penak temen uripe, enggak. Kita akan lebih tenang. Ya Allah, mudah-mudahan dia dimudahkan langkahnya untuk sholat, untuk ibadah. Jadi menemui orang itu yang muncul kemudian kelembutan hati. Mudah-mudahan dia jadi orang baik. Mudah-mudahan dia jadi orang soleh. Mudah-mudahan dia taubat. Kan enak ya? Ketemu ahli maksiat kita pikirannya tetap bisa positif. Nah, itu yang jawaban pertanyaan pertama. Yang kedua. Tadi pertanyaan dua. Oh, Jay, gantian dulu, Jay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini negara kita NKRI lagi digojlok. Ya, betul. Kondisinya sewaja dengan sistem haji mumpung ya, diantaranya itu. Korupsi yang luar biasa di kursi DPR ini. Ya. Kalau menurut Anda, caranya harus konsisten gimana? Yeah. Yang menyadari apa ngasih mau dihukum mati apa gimana? Waalaikumsalam. Ini pertanyaan menarik ini. Sekarang saya punya pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian. Kondisi kita tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, itu lebih ringan apa lebih berat dibanding kondisi di era Rasulullah SAW? Kayaknya lebih ringan kondisi sekarang. Ya, kondisi masyarakat Arab. Coba baca buku Sirah Nabawiyah, karangan Said Ramadan Al-Buti kalau nggak salah.
Itu di Sirah itu diceritakan kondisi masyarakat dunia waktu itu. Hancur, luluh luar biasa. Saya pernah matur kan, budaya tradisi orang-orang sebelum Islam datang itu rusak luar biasa. Contohnya, di India kuno itu ada aturan budaya namanya sati. Apa itu sati? Perempuan kalau menikah, suaminya mati dulu, wong wadon kuwi ora oleh urip. Pilihannya cuma dua, ikut bela pati, dibakar hidup-hidup. Atau yang kedua, dia diasingkan karena nanti dengan keluarganya terputus. Orang oleh warisan, orang kena hubungan maning karo anake orang oleh. Semuanya dihapus karena sudah dianggap nggak ada. Itu ajaran kuno India kayak begitu. Kalau kemudian di paling barat, karena saya pernah cerita nih, di Romawi kuno, Romawi lama itu ada namanya gladiator. Apa itu gladiator? Orang diadu sama orang suruh paten-patenan, gue tontonan. Orang diadu dengan singa menerkam, disoraki. Itu kan jahatnya orang umum. Termasuk di Arab, Umar bin Khattab itu kan pernah mengubur anaknya, perempuan hidup-hidup. Makanya beliau kadang-kadang nangis kalau kalingan yang biar ini jahatnya kayak kue. Sekaligus ketawa kalingan duit Tuhan dimakan. Begitu. Ini kondisi dunia waktu itu. Tapi kemudian Allah kehendaki menjadi baik. Allah kutus para nabi, para rasul. Sekarang sudah tidak ada para nabi, para rasul. Siapa? Kita nih Bapak Ibu sekalian. Kita yang punya kewajiban mengubah dan memperbaiki negara kita. Bukan orang lain. Caranya gimana? Paling pertama, berdoa kepada Allah. Karena semua perubahan itu Allah yang membuat, bukan kita. Yang kedua, gunakan semua yang bisa kita lakukan. Sekarang yang bisa saya lakukan hanya ngomong nanti. Apa yang bisa saya omongkan, saya omongkan. Saya ngajak orang, ayo sing bener. Ngebenek milih wong sing bener, milih pemimpin sing bener itu salah satunya. Ya meskipun wingi kalah ya, moga-moga nginyuk menang malah. Nyong siarep milih dia. Begitu. Karena saya sangat berharap gitu agar ada perubahan-perubahan besar begitu di Indonesia. Saya pengen matur nih Bapak Ibu sekalian, mungkin ini paling ekstrim kalimat saya. Seluruh anggota dewan sekarang dari pusat sampai daerah besok tidak ada yang dipilih lagi. Pilih yang lain. Pegel nyong itu. Bolak-balik diberi jabatan ora berubah-berubah. Saya pengen kita itu kayak Amerika. Rakyat Amerika itu milih presiden paling pindo. Baru gue ganti, partainya kan Demokrat sama Republik itu ya. Itu gantian, coba di browsing Bapak Ibu sekalian. Masyarakat Amerika itu gantian, siki sing dimenangna Republik, ngesok sing dimenangna Demokrat. Bolak-balik itu. Agar oposisinya itu berjalan. Pemerintahnya jadi seimbang. Kita itu tidak ada oposisi, orang sing wani ngomong. Nepal ya? Dinepalkan ya? Kalau berani kayak begitu, ayo. Gue konangan itu dilaporkan lagi. Tapi memang kita cari kos politik yang paling ringan. Karena bagaimanapun juga yang jadi korban ya banyak. Kasihan yang kemudian penderitaannya besar. Nah, kos politik yang paling ringan itu memang jalur konstitusi, pakai aturan. Makanya saya sekarang, anjuran saya bukan Nepal, begitu ya, bukan menepalkan. Tapi mari kita milih besok itu sing bener. Salah satu bentuknya besok milih aja sing siki dadi siapapun dari pusat sampai daerah. Ben kapok. Kalau banyak orang yang punya ide seperti ini akan ada perubahan besar. Tapi yang jabat ping 5, ping 10 anggota dewan seangkatan dengan saya itu di sini sampai sekarang masih jagong bae betah temen ya. Enak sih nyatanya ya. Kenapa? Hah? Nah, kita nanti kalau dikasih itu terima enggak ya? Masalahnya itu kadang-kadang menyangkut dengan diri kita sendiri. Nah, kalau bisa jangan mau. Ya. Kalaupun diterima nanti kasihkan orang lain, kasihkan panti asuhan, kasihkan tetangga, kasihkan apa. Ditambani Pak. Mane mango balik nang seneng dia. Tambani baen benen wong dia, jangan dimakan kita. Begitu. Ya, Pak. Hah? Ya karena kita nggak menerima dalam pengertian
Gini, suap itu manakala keputusan kita berubah karena pengaruh uang itu. Nah, itu suap. Kalau enggak namanya sedekah. Manut karpe. Ketika hakim misalkan begitu ya memutuskan harus A jadi B terus dikasih duit berubah lah, itu namanya suap. Enggak tahu, bukan urusan. Ora urusan. Yang penting duitnya tampani wae nang wong wis ora tak lebok nang gonyong dewek. Dia duit entong begitu ya, ora dadi yang ora milih sih kawus ora yang gemes banget ya. Gemes pol gitu kadang-kadang kayak begini nih ya. Kalau perlu Bapak Ibu berani besok milih partai-partai yang sekarang baru pada muncul itu, yang lain-lain nggak usah dipilih lagi lah, orang jelas. Nah, Mas Umi ada partai yang baru lagi apa, gerakan pembaruan ya, partainya Anies Mata, siapa sih? Ya, jadi ngomong politik ya. Ya, pokoknya kita semangat perubahan, Pak. Semangat untuk ganti, semangat untuk ganti, semangat untuk ganti. Nek kerso, nek ora gelem ya wis wong semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih, Pak? Cekap? Semuanya sudah selesai semua, cekap nggih? Baik, jazakumullah katsiron. Sekali lagi saya mohon maaf jika saya dalam menyampaikan ada hal yang kurang berkenan, menyakiti Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertimbangan tanggal 9 Mei apa haji Sun Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok kita. Pemain paling bagus dalam ketua maksudnya. Pinter gitu.